Pernah nggak sih kamu ngerasa harga barang semakin mahal, tapi gaji kamu tetap segitu-gitu aja? Kayak dunia itu jalan cepet banget, tapi kamu ketinggalan di pinggir jalan. Cuma bisa nonton sambil nunggu gajian berikutnya. Sekarang coba jujur, kamu pernah mikir nggak kenapa harga mie instan, kopi saset, bahkan ongkir bisa tiba-tiba naik? Padahal kamu ngerasa nggak ada yang berubah. Padahal semua itu ada hubungannya sama keputusan orang-orang di luar negeri yang bahkan nggak tahu kamu siapa. Gila kan? Tapi kebanyakan dari kita pasti bilang, "Ah, itu mah urusan orang kaya. Gue mana ngerti beginian." Salah besar bro. Justru karena kamu bukan orang kaya, kamu harus ngerti tren keuangan global. Soalnya mereka yang ngerti bisa ngatur hidupnya, dan yang nggak ngerti bakal dikontrol tanpa sadar. Pernah nggak kamu ngerasa kayak hidup kamu itu susah banget, padahal kamu udah kerja mati-matian? Mungkin masalahnya bukan di kamu, tapi karena kamu belum mengerti permainan besar yang sedang terjadi di atas sana. Bayangin, kamu lagi di Jakarta, kerja dari pagi sampai malam, ngumpulin uang buat nabung. Tapi di sisi lain, di gedung tinggi di New York, ada orang yang lagi nentuin suku bunga. Dan keputusan kecil itu bisa bikin harga makanan kamu naik minggu depan. Lucunya, kamu gak kenal dia, tapi kamu yang nanggung akibatnya. Cara mainnya begini. Ketika Amerika naikin suku bunga, dolar jadi lebih kuat. Investor pindahin uangnya ke sana karena dianggap lebih aman. Akibatnya, rupiah melemah. Dan kalau rupiah melemah, harga impor naik. Dari bahan baku sampai bahan makanan. Jadi, ketika kamu lihat minyak goreng naik, itu bukan karena tetangga kamu belanja kebanyakan, tapi karena The Fed di Amerika lagi ambil keputusan. Dan yang lebih gila lagi, tanpa kamu tahu, satu keputusan di negara lain bisa nyolong 10 hingga 20% daya beli kamu setahun. Tanpa kamu sadar, uang kamu semakin kecil nilainya, padahal jumlahnya sama. Kebanyakan orang bakal ngomong, udahlah, tren global itu buat orang-orang bisnis besar. Gue mah kerja aja cukup. Padahal kamu itu udah ikut main di arena global dari lama. Cuma kamu gak sadar aja. Contohnya, kamu beli iPhone, harganya naik karena kurs dolar. Kamu beli skincare impor, itu efek perdagangan internasional. Kamu ambil cicilan motor, suku bunga global ikut ngatur bunganya. Kamu belanja di marketplace luar, kurs lagi-lagi nentuin harga. Jadi, setiap kamu gesek kartu, kamu sebenarnya lagi bermain di sistem ekonomi global yang sama dengan Elon Musk. Bedanya cuma satu, yaitu dia tahu aturannya, sedangkan kamu nggak tahu. Sekarang, garis batas antar negara udah kabur. Kamu
bisa kerja dari rumah di Bekasi, tapi dibayar dalam dolar dari klien di Amerika. Kamu bisa jual produk digital dari Indonesia, tapi pembelinya orang Singapura. Kamu bisa bikin konten YouTube dan penontonnya orang lain dari 5 negara sekaligus. Itu semua artinya satu hal, yaitu kamu udah main di ekonomi global. Entah itu kamu suka atau enggak. Tapi kalau kamu masih cuek sama tren dunia, kamu kayak main bola tapi nggak tahu gawangnya di mana. Capek lari tapi nggak pernah nyetak gol. Dan ini bagian yang orang jarang omongin, yaitu ada cara buat orang biasa kayak kamu manfaatin tren global buat tambahin income tanpa harus jadi trader, investor besar, atau punya modal gede. Tapi sebelum ke situ, kamu harus ngerti dulu bagaimana arah dunia ini berubah. Sekarang kita hidup di masa peralihan besar. Dunia keuangan global lagi kayak di reset. Dan ada 3 hal besar yang bakal nentuin masa depan uangmu. Yang pertama, AI dan otomatisasi. Pekerjaan manusia yang bisa digantiin oleh mesin akan hilang pelan-pelan, bukan karena kamu bodoh, tapi karena teknologi udah lebih cepat dan murah. Yang kedua, krisis energi dan pangan. Tiap kali ada konflik global, harga minyak dan pangan menjadi naik. Dan yang kena efek pertamanya, orang biasa kayak kamu, bukan pejabat. Yang ketiga, digital money revolution. Crypto, e-wallet, digital asset, ini bukan lagi masa depan, tapi masa sekarang. Orang yang ngerti cara kerja uang digital bisa punya kekayaan yang nggak terbatas ruang dan waktu. Jadi, ini bukan soal kerja keras. Ini soal kerja dengan arah yang benar. Kalau kamu nggak tahu tren global, kamu kayak naik kapal, tapi nggak tahu arah angin. Sementara orang lain udah buka layar, dan mereka berlayar jauh lebih cepat. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penumpang atau mau jadi kapten? Kalau kamu mau mulai kendalikan hidupmu, mulai dari sini. Yang pertama, buka mata finansial kamu. Cari tahu kenapa rupiah bisa melemah. Pahami kenapa The Fed bisa ngaruh ke harga makanan kamu. Kalau kamu ngerti kenapanya, kamu bisa ubah cara mainmu. Yang kedua, mulai dari income global. Freelance, jual produk digital, bikin konten, atau sekedar skill yang bisa dibayar dari luar negeri. $1 dari luar bisa lebih berarti daripada 1000 keluhan di dalam negeri. Yang ketiga, investasi di pengetahuan, bukan barang. Kamu bisa kehilangan uang, tapi kalau kamu ngerti cara dunia bekerja, kamu bisa balikin uang lagi dan lagi. Sekarang waktunya kamu kendalikan arah uangmu sendiri, bukan cuma pasrah sama keadaan. Kamu gak perlu jadi ekonom buat ngerti dunia ini. Kamu cuma perlu mau belajar dan sadar bahwa dunia sekarang
nggak bakal nunggu kamu siap. Tren global itu bukan buat orang kaya. Tren global itu buat siapapun yang pengen bertahan dan menang. Kalau video ini ngebuka pikiran kamu sedikit aja tentang bagaimana dunia ini benar-benar bekerja, klik tombol subscribe. Karena minggu depan kita bakal bahas cara orang biasa bisa cuan dari tren global tanpa modal besar.